Halo guys, welcome back with me in Action Play. Bentar, ganti kamera. Oke. Halo guys, welcome back with me in Action Play, dan perkenalkan, nama saya Ilham Herul Triantono, seorang trainer bisnis untuk Asia Pasifik dan juga salah satu pelaku bisnis MLM peringkat bintang 5 di bisnis TNs. Jadi hari ini sebenarnya judul videonya pengen ku buat salah satu hari burukku ya. Cuman pas aku pikir-pikir, jangan dah, kita ganti aja judulnya, soalnya omongan itu sinkron dengan kepala kita gitu ya, dengan pikiran kita gitu. Kalau misalnya pikiran kita udah salah gitu kan, takutnya nanti ngerembet kemana-mana gitu. Jadi ya, kalau misalnya katanya omongan adalah doa gitu kan, jadi menurutku memang benar adanya gitu. Jadi kita itu ngomong itu jangan asal-asalan gitu kan. Jadi mindset kita bisa berubah kalau misalnya asal-asalan ngomong. Ya, jadi judulnya aku ganti aja untuk hari belajarku. Salah satu hari terbaik untuk ku belajar gitu ya. Karena jangan dah, hari buruk itu katanya nggak bagus kata-katanya. Jadi aku cerita aja, hari ini tuh gila, hari yang lumayan berat ya, challenging lah ya. Soalnya gini, sebenarnya nggak ada salah dengan hari ini sebenarnya, kan hari ini hari Jumat juga ya. Iya ya, hari Jumat juga ya, seharusnya hari berkah gitu. Tapi aku malah dikasih cobaan yang wadidaw. Jadi hari ini tuh hari Jumat itu dari pagi sih ya standar lah ya. Aku bangun jam 7, tidurku kurang, aku standarnya sih 8 jam ya tidur gitu ya. Kalau misalnya kayak Elon Musk bilang 6 jam cukup katanya. Kalau aku 8 jam sih, aku coba 6 jam itu kayak kurang puas aja gitu, kurang puas karena kalau misalnya kita tidur itu kurang puas, nanti kita malah jadi nggak produktif gitu loh. Karena aku udah pernah coba gitu kan. Nah, aku kurang tidur, terus jam 9-nya harus Zoom gitu kan, kuliah, terus sampai jam 12 gitu kan, sampai jam 12 sholat gitu, sholat Jumat gitu kan. Dan setelah sholat Jumat jam 1-annya itu tuh aku ngantuk, terus tidur sampai jam 3. Nah ya, di sini yang bermasalah gitu kan. Aku kalau misalnya tidur itu kan, biasalah kalau bangun tidur kan kepala ngeblank gitu ya. Kalau misalnya masuk aja yang negatif gitu kan, salah satu hal yang negatif gitu kan, jadi kepala itu langsung negatif semua gitu. Karena itu kita itu lagi bangun ngeblank gitu kan, terus moodnya itu lagi kayak gini gitu loh. Kalau misalnya ada yang kayak nurunin mood gitu, udah terjun bebas ke mood. Nah, lagi ngeblank gitu, ngerjain tugas, tiba-tiba banyak, karena aku tadi tidur ya, jadi info itu numpuk gitu loh. Jadi langsung banyak banget tuh info masuk, aku ya lagi ngeblank gitu kan, lagi ngerjain tugas gitu kan. Jadi pusing, ini aku harus ngerjain yang mana dulu nih. Masalahnya aku tadi tidur juga. Jadi biasanya jam 1 itu aku lagi bisnis gitu kan, lagi ngurusin Instagram dengan TikTok mungkin. Jadi numpuk semua gitu. Jadi jam 3-an itu aku harus oh ya, sorry ya guys kalau misalnya hujan, ini kayaknya baru hujan dan aku recordnya jam 1 ya. Jadi yang urusan bisnisku numpuk gitu kan, kuliahku juga numpuk, terus di luar kuliah yang agak penting gitu ya, itu baru masuk, jadi kayak bisnis ya, terus ya udah aku tumpukin ke sini.
ke kuliah, jadi kayak gini ya. Terus masuk tuh bebannya tuh makin banyak tuh sampai segini gitu. Kayak ini gimana, aku harus ngurusi inilah, temanku juga bingung lah, harus nanya ke aku lah. Jadi karena moodku lagi kurang bagus ya, jadi temenku kena imbasnya juga gitu loh. Jadi ya gimana ya. Ya kalau misalnya temanku nonton ini ya mohon maaf aja ya, karena hari ini tuh adalah hari yang terbaik untuk aku belajar ya. Jadi tapi dari jam 3 sampai jam 6 tuh aku berusaha semaksimal mungkin biar ini tuh oke. Ini aku banyak kerjaan nih, jadi aku kerjain satu-satu dulu. Jadi satu selesai, jadi lumayan dikit nih, jadi udah lumayan dikit. Nah aku kalau udah lumayan dikit nih ya oke lah gitu kan, aku ngurus hal-hal yang lain yang kurang penting gitu kan. Nah jadi aku pengen ketemu teman SMA aku gitu loh, pengen ketemu teman SMA yang cewek. Terus ya kalau kalian tahu ya, aku SMA di Jogja gitu kan, jadi satu SMA juga. Mungkin kalau misalnya teman-teman SMA aku tahu lah ya siapa yang aku maksud ya. Jadi ya aku ngechat dia gitu kan. Terus aku juga lagi liatin info-info ya, jadi HP ku itu nggak berani ku casin gitu loh. Bentar. Oke, jadi HP ku itu sampai aku nggak berani dicas gitu loh, karena saking banyak banget gitu loh, banyak banget yang harus diselesaikan gitu. Dan ya kerjaan tuh di HP semua gitu, kalau misalnya di laptop ya belajar atau nonton gitu kan. Jadi ya sampai HP ku nggak berani kumatikan gitu kan. Jadi oke, kita lihat dulu. Nah ternyata si cewek temanku tadi itu dia bisanya ketemu hari ini gitu, karena mungkin kalau misalnya hari-hari lain dia malah lebih sibuk mungkin ya. Dan aku juga ada kegiatan lain kebetulan besok. Kalau besok aku memang satu hari tuh full. Terus minggu juga aku ada kerjaan gitu kan, bisnis lah ya. Jadi ya udah deh, aku sebisa mungkin hari ini ketemu dia gitu kan. Jadi ya udah, jadi oke. Dia pengennya itu jam 8 malam ini harus udah ngubungin. Dan aku jam 7 itu ada tutor gitu kan, tutor pengantar diplomasi. Terus aku ada taklim juga gitu kan, dan itu pun mepet gitu. Jadi tutor ini katanya pengen jam 18.30 tapi molor gitu kan, nggak bisa, katanya bisanya 19.30. Oke, fine. Terus yang taklim itu habis isya. Kalau isya di Jogja ya jam 7 gitu loh. Makanya aku mikirnya tuh oke, ini jam 7, terus ini 7.30. Wah, ini kok mepet gitu. Masalahnya si temenku ini harus cepet gitu kan ngasih kabar. Oke, aku gimana caranya gitu kan. Oke, kita santai dulu. Gimana caranya aku ngepasin ini gitu loh. Jadi aku pas-pasin, ternyata bisa. Jadi tadinya aku rencananya pengen izin dulu ke tutor gitu kan, biar nyelesain dulu taklimnya, ternyata bisa. Jadi aku bisa ngerjain semuanya gitu kan. Jadi tutornya bisa aman, terus yang taklimnya tadi aman gitu kan. Tapi taklimnya nggak aman-aman banget sebenarnya, tapi aku bisa ikut gitu kan. Pas gini, tutor selesai 19.30, aku tinggal nunggu taklim nggak ada kabar sampai jam 8. Oke, aku mau ngubungin temanku dulu. Kalaupun Zoom, aku bisa ngerjain di luar aja. Soalnya banyak banget kan temanku yang di luar ngerjain, bisa sambil di luar sambil ngerjain Zoom gitu kan. Ya kenapa nggak kayak mereka juga gitu kan. Ya udah, jadi aku bisa nih jam 8 gitu kan. Tapi aku lagi Zoom ya, tunggu bentar ya. Masanya aku dari rumahku sampai ke WNY itu 30 menit. Nah, jadi pas aku mau berangkat, Zoom-nya keluar gitu kan. Aduh. Pas di jalan itu
taklimnya itu lah manggil aku gitu kan, manggil aku untuk konfirmasi kehadiran gitu kan. Aku nggak on cam sih ya karena di jalan gitu kan. Terus ya aku bilang gitu, wah aku lagi di pinggir jalan gitu kan, bisa nanti nggak gitu kan, soalnya ini kan taklim ya harus ngaji dong. Nah ya udah, jadi nah masalahnya pas aku belum sampai pun itu aku udah dipanggil lagi untuk ngaji gitu. Jadi aku ngajinya tuh di pinggir jalan, bayangkan. Di pinggir jalan, aku langsung mikir tuh kayak gila gini amat gitu ya. Terus pas udah sampai di sana gitu kan, udah sampai di WNY ya, aku lihat kondisi gitu kan, lihat kabar WNY itu gimana. Katanya kan WNY itu kan udah mulai offline ya, jadi udah mulai buat bisa milih offline atau online gitu kan. Nah kirainnya temanku nih nyuruh cepet itu kan, ya cepet gitu kan, jam 8 udah selesai. Ternyata molor sampai jam 10. Bayangkan, itu aku dari jam 8 sampai jam 10 itu pun aku nggak jadi ketemu dia karena dia udah capek duluan gitu. Aku kayak amat gitu kan hariku gitu kan, aku buang-buang waktu 2 jam lo, bayangkan gitu kan. Kayak aku kecewa banget sih, serius. Aku kayak kenapa ya hariku kayak gini amat gitu loh. Aku sampai di jalan tuh kayak apa ya, aku gini amat ya. Jadi ya Pak, ya kalau misalnya temenku nonton ya marah sih marah ya, cuman ya aku udah nggak bisa, bukan nggak bisa marah ya, tapi pikiranku itu udah terlalu positif untuk marah gitu kan. Jadi memang pas aku datang itu pengen ketemu temanku ya, tapi pas udah sampai sana ya karena udah kelamaan nunggu ya udah, jadi pikiranku bukan fokus untuk ketemu dia gitu kan. Jadi fokusku itu ya untuk lihat-lihat kondisi gitu kan, lihat kondisi WNY gitu kan, nyari tempat rame itu yang mana gitu kan, mungkin nyari kenalan gitu kan, karena bisa ya untuk bisnis lah ya, karena bisnisku itu perlu banget untuk mencari teman sebanyak-banyaknya gitu kan. Jadi ya aku nyari-nyari tempat-tempat yang bagus gitu kan, ya kira-kira tempat nongkrong yang mana ya. Jadi aku sempat ke UGM juga, lihat kondisi UGM. Ternyata UGM itu di depannya rame. Mungkin karena nggak bisa ke mall kali ya, jadi anak mudanya pindah ke situ semua. Jadi ya aku lihat-lihat UGM ya jam 9 siapa juga mau ke UGM gitu kan, pikirnya kayak gitu kan. Ternyata masih ramai juga yang di depan gitu. Pas di dalam ya sepi sih, tapi di dalam itu aku ke masjidnya dulu gitu kan. Ya aku lihat ya masjid ya tinggal 1 orang lagi gitu. Itu pun satu orang itu nggak lagi nggak lagi kayak duduk apa ya, kayak duduk di masjid itu enggak. Jadi dia tuh udah mau pergi tapi sambil ngezoom gitu kan. Jadi kayak aku sampai di masjid tuh kayak ngapain ya aku di masjid ya, enaknya ya biar agak produktif gitu kan sambil nunggu temenku ini gitu kan. Jadi ya udah aku mungkin posting produk gitu kan. Terus mulai aktifkan IG lagi gitu, karena di siang tadi itu kan aku nggak sempat aktif IG gitu kan. Jadi oke, lumayan. Jadi pas 1 jam aku di masjid itu aku kayak oke, lumayan produktif juga aku di sini ya gitu kan. Terus pas udah jam 10 aku kayak ini kok temenku lama amat ya, jangan-jangan dia nanti tiba-tiba pulang kan, agak anjim sih gitu kalau kalau langsung pulang gitu. Pas aku kabarin gitu kan, kamu udah di mana gitu, di sini gitu kan, ngasih lokasi ya, share lognya di tempat student centernya di WNY tadi gitu kan. Pas ke sana ini di mana gitu kan, katanya aku di sini gitu kan, bukan di student center lagi tapi udah di sini kan. Aku kayak oke, aku ke sana gitu kan. Tapi pas sebelum itu dia udah bilang kayak aku boleh pulang aja nggak Der, aku pengen pulang nih soalnya aku udah capek gitu kan, dan udah pada tutup semua katanya. Oke.
mencoba sabar gitu kan. Ya Allah gitu. Pas pas sudah nyampe di tempat pas sudah nyari-nyari tempatnya itu kayak di sini ya katanya, udahlah katanya nggak jadi hari ini katanya, mungkin lain hari aja gitu. Aku kayak udahlah. Itu dari awal dia ngomong aku pengen pulang aja gitu kan, karena aku udah capek gitu, aku udah malas duluan gitu. Ya udah, aduh aku 30 menit loh dari rumah, udah nungguin kamu 2 jam, udah hampir ngelewatin Zoom gara-gara kamu, sekarang hasilnya nihil gitu kan. Aku kayak aduh aku ngapain gitu kan ke UNY gitu kan kalau gini caranya gitu loh. Tapi pas di jalan ya aku kayak udahlah ya, mungkin ya karena ya mungkin karena ada chat dari temanku, mungkin dari chat dari temanku ini aku bisa keluar gitu kan. Karena sebelum aku keluar itu aku moodku lagi berantakan banget gitu. Pas aku bisa keluar gitu, lihat kondisi, ternyata kondisi di Jogja itu rame gitu kan. Ternyata ya hidupku nggak sendiri gitu. Ya biasalah jiwa-jiwa introvert lagi keluar gitu kan. Ya pas lihat situ lagi rame-rame gitu, wah ternyata rame ya. Kayaknya aku harus mempercepat bisnisku ini kan. Kalau rame ya mungkin bisa aja gitu kan, 1-2 orang gitu kan beli produk gitu gitulah pokoknya. Kepikiran gitu. Jadi aku kayak ya oke sih, aku marah sih, cuman kayak ya udah lah ya, aku moodku jadi lebih bagus berkat kamu gitu kan. Jadi aku berterima kasih juga, tapi bukan berarti aku nggak marah gitu. Bukan berarti aku nggak marah. Gitu ya, kalian bayangin aja lah gitu kan, 30 menit nunggu 2 jam tapi nggak jadi gitu loh. Kalau dulu gitu kan, kalau misalnya sebelum bisnis nunggu 2 jam tuh kayak setengah mati pak. Mungkin kalau misalnya sekarang karena aku lumayan produktif sejam tadi itu, jadi aku lumayan bersyukur juga tuh. Tapi ya dari situlah aku belajar lah ya. jangan memaksakan waktu gitu ya, jangan memaksakan jadwal gitu kan. Karena aku memang orangnya tipe orang yang suka memaksakan jadwal lah ya. Aku tipe orang yang suka memaksakan, tapi ya aku juga masih belajar gimana caranya untuk jangan memaksakan diri gitu kan. Ya kalau misalnya dari jam 3 itu aja kalian udah tahu lah ya, kalau misalnya aku itu kayak wah salahnya dari ini dimaksain jadwal nih, padahal dia lagi sibuk-sibuknya tapi masih aja gitu. Nah jadi di situ aku belajar ya udahlah ya gitulah, nggak usah memaksakan jadwal gitu kan. Jadi difikskan aja dulu 1 hari sebelum acara ya baru ngomong gitu kan. Dan ya aku banyak belajar juga gitu kan. Begitulah ya. Pulang-pulang capek, pengen marah-marah tapi nggak bisa gitu kan. Ya bukan nggak bisa marah-marah lewat chat ya, nggak mana berasa anjing. Kalau marah-marah lewat telepon oke lah gitu. Ya begitulah hariku hari ini. Semoga biar kalian dapat biar dapat insight dari aku lah ya, POV dari aku gimana hariku. Ya begitulah kalau misalnya kehidupan seorang networker yang masih di awal-awal, sengsara. Tapi ya semoga aja berkat lebih banyak pengalaman gitu kan, jadi aku bisa lebih banyak belajar lagi gitu. Ya aku juga beruntung, aku nggak nunggu 2 jam di student center UNY juga. Kalau 2 jam nunggu situ doang sih wah enak sih. Terus ya dari UNY juga aku tadi tuh sempat mencoba memberanikan diri untuk nyari kenalan gitu kan. Walaupun gagal, tapi ya setidaknya aku memberanikan diri. Jadi ya aku banyak belajar lah hari ini.
tapi ya itu lah ya. Tapi kalau misalnya untuk kamu tahu nggak dari kalau misalnya itu kan 30 menit gitu kan udah itu punggung nggak remuk tuh. Ya kalau misalnya itu sih dari awal sih aku udah siap remuk sih, jadi aku nggak terlalu kaget lah pas pas pulang itu punggung sakit banget gitu kan, terus kepala pusing gitu kan. Itu memang udah konsekuensinya lah ya. Kalau aku sih memang kayak gitu. Soalnya gini, ya sedikit tambahan. Kalau misalnya aku itu kalau misalnya bermotor dari rumah misalnya di map itu jaraknya 30 menit gitu kan, ya hitungannya 1 jam bermotor gitu kan, 30 menit dari rumah. Itu biasanya aku punggungku sakit ya, karena aku kan bermotor itu kan lumayan kenceng ya, mungkin 60, 80, 100 gitu kan. Jadi nahan motornya itu harus kuat gitu kan. Kalau misalnya nggak kuat nanti kelempar, nanti kan bahaya. Ya begitu. Jadi kalau misalnya bermotor tuh pasti punggungku sakit gitu. Ya begitulah untuk tambahan aja. Oke, jadi sekitar video kita kali ini ya, ini untuk dokumentasi aja. Untuk mungkin kalau misalnya aku udah sukses nanti kan ini bakal jadi cerita yang lucu juga, untuk mengingatkan aku kalau ya walaupun sebenarnya kurang maksimal sih hari ini ya, tapi banyak belajar juga aku dari hari ini. Jadi kayak buang-buang waktu 2 jam. Ya udahlah ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ya kalau misalnya kalian suka dengan video-video kali kayak gini, yang diari-diari kayak gini, ya komen aja guys. Nanti mungkin bisa aku perbanyak videonya. Biar nanti kalian bisa tahu hari-hariku sebagai networker itu kayak gimana. Dadah.